Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan tanah sebingkah, payung sekaki air setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 bidang hukum adat, hukum perorangan, hukum peikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah rimbo dan air, undang rajo, undang kampung, undang larik jaju, dan undang 20 ditambah dengan anak undang 12 serta agung 20 sebagai hukum acara. Dan pucuk Jambi 9 yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aral azal petako keramu, judu janji langkah rezeki pertemuan maut, yang 9 dilindungkan oleh Allah kepada kita semua insan. Menurut adat lamo pusaka usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulanya kalam, rasulun minallah nama wujud, bab datang dari Allah, usul tiba dari Muhammad, kun payakun sagalo jadi, tinggi bau betimun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat besani sarak besani kitabullah. Kita orang Jambi mencintai daerah Jambi. Jika terjadi silang sengketa antar sesama kita, cepat-cepatlah surut kepada adat. Karena adat mengajarkan kita untuk menuju adil makmur, hidup jayo mati sempurna. Maka itulah selalu dikatakan setinggi bau timunan bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut kepada kebenaran adat pesani sarak pesani kitabullah, menuju adil makmur, hidup jayo masih mati sempurna. Andai kita kehilangan kerbau, tahu pencurinya, jangan dulu melapor kepada kepolisian. Karena kalau kerbau kita yang hilang, penjahatnya ditangkap oleh polisi dan dihukum menurut pengadilan negeri karena melakukan pencurian melanggar pasal 363 KUHP. Orang yang mencuri masuk penjara, tapi kerbau kita tidak pernah diganti. Karena pengadilan di dalam perkara pidana tidak menjatuhkan hukum ganti rugi. Demikian pula kalau kehilangan kambing. Demikian juga kalau terjadi pembunuhan, kita langsung lapor ke polisian. Lalu si pembunuh ditangkap, masuk kepada penjara. Mungkin 10, mungkin sampai 15 tahun. Tapi pihak korban yang mungkin sudah janda, anaknya yang mungkin sudah yatim, keluarganya sengsara, tidak ada lagi pencari rezeki, pencari nafkah, tidak pernah dipikirkan oleh pengadilan negeri. Demikian juga kalau terjadi luka, lapor polisi, tangkap polisi. Memang betul itu hukum negara kita, diadili di pengadilan. Mungkin melanggar 351 KUHP,
Tetapi yang sakit tidak pernah dikasih obat. Dan mereka yang sengketa di tengah masyarakat, ada yang memberantam, ada yang dendam segala macam, tidak pernah dipikirkan oleh pengadilan negeri. Begitu juga kalau terjadi bengkak, balu, lembam, sebagainya. Memang diadili oleh pengadilan negeri. Tapi sebatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, itulah yang diadili. Sementara keseimbangan yang terjadi di tengah masyarakat sudah terganggu. Orang kampung ribut, sanak keluarga cekak balah, ada yang berkelahi, ada yang dendam, ada yang kesumat. Tidak pernah dipikirkan oleh pengadilan negeri. Nah, inilah tugas daripada hukum adat. Inilah fungsi hukum adat Jambi. Menstabilkan keadaan keseimbangan yang sudah terjadi. Para hadirin yang saya hormati, pada bagian yang lalu saya pernah katakan bahwa hukum adat Jambi itu sangat ilmiah, sesuai dengan akal sehat. Sepanjang kita mau memikirkan dan mau melaksanakan yang benar-benar terjadi. Bukan menurut kata nenek, tidak seperti itu. Kenapa saya katakan ilmiah? Hukum adat Jambi lah di Indonesia ini yang mempunyai sumber hukum. Ada 5. Sehingga dalam hukum adat dikatakan 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil adalah pucuk undang-undang 5. Titian tereh tangga batu, cermin gedang nan tak kabur, lantak dalam nan tak goyah, kato mupakat, tak lapuk di hujan, tak lekang dek paneh. Hukum dasar yang 4, yaitu adat yang 4. Adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan. Dan dibagi kepada hukum 9 pucuk, seperti yang pernah saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Ini sudah berkali-kali saya bicarakan itu. Nah, di dalam hukum adat ini untuk menjaga keseimbangan yang terjadi di tengah masyarakat, ialah diperlakukannya Undang 20 atau diperlakukannya KUHPA, kumpulan hukum adat, kumpulan hukum pidana adat, yang zaman dahulu di abad ke-16 dikatakan ini hukum cangkang budi, kemudian berubah lagi hukum kriminal. Kemudian ketika rapat adat di Bukit Seguntang disebut dengan Undang 20 karena ada 20 pasal yang melambangkan sifat Allah yang 20. Lalu terdiri dari beberapa ayat dan melambangkan Asmaul Husna, yaitu nama Allah, nama Tuhan yang 99. Tapi mohon maaf, di bidang ini saya belum mengadakan penelitian benar atau tidaknya. Para hadirin, pernah saya katakan bahwa Undang 20 Jambi itu tidak sama dengan Minangkabau. Kalau Undang 20 Minangkabau terdiri dari Undang 8 ditambah dengan anak Undang 12. Anak Undang 12 itu adalah hukum acara yang mengatur tacimu atau tersangka, yang mengatur tertuduh atau terdakwa. Itu untuk mereka. Untuk Jambi tidak demikian. Undang 20 Jambi terdiri dari Undang 8 sebanyak 8 pasal. Ditambah dengan Undang 12 sebanyak 18 pasal. Maka jadilah ia 20 pasal. Tapi ingat, pasal dalam Undang 20 tidak sama seperti pasal dalam KUHP. Pasal dalam Undang 20 itu adalah sama dengan bab. Begitu. Tidak sama seperti KUHP, pasal 1 ini, pasal 2 ini, tidak. Itu sama dengan bab. Maka orang adat sering mengatakan paslon ke-1, paslon ke-2, nah begitu.
Jadi kalau kita mau jujur, orang dulu mengatakan paslon ke-1 tikam bono, paslon kedua upas racun, paslon ketiga samun sakal, paslon keempat sio baka, paslon kelima maling curi, paslon keenam rebut rampas, paslon ke-7 dago dagi, paslon ke-8 sumbang salah, paslon ke-9 induk salah, paslon ke-11 anak salah, paslon ke-12 ke-10 anak salah, paslon ke-11 mati dibangun, paslon ke-12 luko dipampeh, paslon ke-13 balu ditepung, paslon ke-14 amun maki tukul bagalo, paslon ke-16 ambak salah 5 go lempu, paslon ke-16 hutang bautang, paslon ke-17 ulok gadai, paslon ke-18 agotawa, paslon ke-20 ternak bakanang malam umu ladang bapagasiang. Nah itu. Tapi di dalam penelitian yang pernah saya temukan ada penambahannya oleh nenek moyang kita juga, tapi penambahan ini sebenarnya merupakan ciri-ciri saja, sehingga pasal Undang 20 itu seperti begini: tikam bunuh padang berdarah, upas racun bertabung saya, samun sakal tegak di bateh, sio baka puntung berasap, maling curi rebut rampas, maling curi dinding belobang, rebut rampas mato belalak, dago dagi memberi malu, sumbang salah laku perangai, induk salah larang pantang, anak salah gesoh baginjeng, mati dibangun gantinan hilang, luko dipampe jangan batau, balu tepung tawasi dingin, amun maki tukul bagalo, hutang bautang pencarian, ulok gadai janji semayo, ulok gadai janji semayo, agotawa unang lalu, sulo sawa, agotawa congkak cengking, solo sawa unang lalu, ternak bekanang malam, umo ladang bapagasiang. Nah itu bunyi pasalnya. Nah sekarang saya akan menguraikan tentang pasal 13 dari Undang 20 yaitu balu ditepung tawa si dingin. Ini pasal 13. Pasal 13 ini ada 4 sub, ada 4 macam yang diaturnya. Mari kita lihat dulu. Balu ditepung. Jadi ada balu, ada tepung. Nah, balu ditepung tawa sedingin. Balu artinya adalah mishandling, melakukan penusukan, melakukan penganiayaan yang diatur dalam pasal 1 itu. Apakah itu mukul, apakah itu nusuk, apakah itu apa, berakibat balu, lembam, ada bengkak. Jadi ada kehitam-hitaman, lalu ada pembengkakan di dalam tubuh kita, dalam badan kita ini. Nah itu namanya balu. Jadi bengkak atau balu berubah warna agak kebiruan, agak coklat dia dan kulit kita ini, lalu dikatakan balu ditepung tawa sedingin. Tepung di sini bukan tepung kue, tapi tepung di sini adalah tepung denda. Ada denda adat yang dibayar oleh orang yang melakukan ini. Ya, kalau dalam lukur disebut pampas, ke dalam mati disebut bangun, tapi dalam balu disebut tepung. Ini semacam ganti rugi juga. Nah, kalau ini dibayar kepada orang, seolah-olah itu setawar si dingin. Karena orang itu datang minta maaf, nih salah anak saya, salah keponakan saya telah melakukan ini. Nah, ini anunya dendonya, nah ini obat taweh oleh jampinya. Kira-kira begitu. Itu yang disebut dengan balu ditepung tawa si dingin. Itu artinya kedua belah pihak
bermaaf-maafan. Walaupun sakitnya belum sembuh, tapi mereka sudah bisa berdamai. Mereka sudah bisa, kalau anak-anak sudah bermain sama-sama dia. Nah itu. Saya ketika tinggal di Jakarta dulu, anak saya yang ketiga, dia bermain-main sebaya, umur 5-6 tahun. Tanpa disadari, si anak yang satu ini bawa pisau. Tetangga. Lalu anak saya dibacoknya dengan pisau, kenalah matanya. Di atas mata alisnya. Begitu saya tahu, saya tidak marah pada siapa-siapa. Langsung saya pegang matanya begini, saya tempel, saya suruh istri saya cari handiplas, tempel, lalu saya bawa ke rumah sakit. Langsung dijahit, kalau tidak salah saya 6 jahitannya. Nah, begitu saya pulang ke rumah, emak bapak daripada ini membawa anaknya lagi ke rumah saya sambil minta maaf dan langsung memberikan bayar ganti rugi biaya berobat saya, biaya berobat anak saya tadi. Nah, ada terjadi apa-apa. Tapi kalau saya marah mengatakan ini anak ini kurang ajar, ini kurang ajar, nah, itu tidak akan dingin. Nah, jadi tepung situ. Jadi kalau bila setelah diberi datang ganti rugi, mereka memberikan maaf, minta maaf, ya namanya anak-anak gimana sih? Habis luka anak saya jadi, coba bayangkan, main lagi dia mereka itu, padahal sudah dibawa ke rumah sakit. Nah inilah anak-anak, itulah indahnya hukum adat itu. Bisa mendinginkan suasana. Jadi tepung, balu ditepung disebut tawa sidin. Tawa sidin itu akibatnya orang dingin. Hati panas menjadi dingin. Mau marah tidak jadi. Nah begitu. Dan pasal 13 ini ada 4 macam yang diaturnya. Mengenai balu ini. Bengkak dalam tidur. Tapi balu ini bukan pada balunya yang satu yang jadi permasalahan besar, tapi tempatnya. Nah, kalau balu umpamanya di tempat lukur rendah, kan sudah pernah saya katakan balu yang disebut dengan lukur rendah itu luko di tempat yang bisa tertutup oleh pakaian sehari-hari, itu lukur rendah. Nah, balu juga demikian. Kalau balu di tempat rendah, di tempat lukur rendah, di dalam badan kita ini yang bisa ditutup oleh pakaian kita sehari-hari, itu namanya balu di tempat luko rendah. Kemudian ada lagi balu di tempat luko tinggi. Nah, ada lagi disebut dengan ikham balu. Nah, ini tidak dipedulikan. Nah, kemudian ada lagi yang disebut ikham balu gawe luput. Nah, ada empat macam yang diatur dalam undang tentang balu ini. Yang diatur dalam pasal 13. Nah, mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama disebut dengan balu di tempat luko rendah. Artinya terjadi pembengkakan dalam badan orang tapi tertutup oleh pakaian sehari-hari. Misalnya dalam perut, di dalam bahu, di dalam dada, di punggung, di pinggang, nah, dekat di paha, itu kan semuanya yang tertutup. Nah, yang tertutup seperti itu namanya balu di tempat luko rendah. Maka hukumannya adalah menurut adat gulo 1 batu. Ingat, gulo 1 batu. Kopi 1 cawan. Kecek babatu gedang babungkal baiku baku palu. Didendo dengan emas 1 emas. Emas 1 emas sama dengan 2,5 gram. Ini milik dari korban. Dan si hakim adat yang mengadili mendapat 10% dari itu. Nah begitu. Ini kalau balu di tempat luko rendah. Yang kedua, kalau terdapat balu di tempat luko tinggi. Misalnya seperti laki-laki itu saya ini, luko di leher sini. Luko di tangan sini, di pergelangan sampai ke jari. Itu luko tinggi. Bukan saja di kepala di ini. Di ujung jari. Artinya setiap balu
yang lekat, yang bertempat di badan kita, tapi tidak kita tutupi dengan pakaian kita sehari-hari. Kalau tidak mungkin kita pakai sarung tangan terus, tidak mungkin saya laki-laki pakai jilbab kayak perempuan terus begini, tidak. Jadi kena di leher, kena di kuping, kena di kepala, apalagi yang tertutup pakaian, bukan tertutup rambut. Nah, itu disebut balu di tempat ruko tinggi. Apa hukumannya dalam adat? Beras 1 gantang, ayam 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku pakupalo, kena dengan meh 10 meh. Kena dengan meh 5 meh. 5 meh berarti kalau digramkan sama dengan 12,5 gram. Itu kalau balu di tempat ruko tinggi. Nah, jadi 10% dari emas ini diambil adalah hak milik hakim adat, dan 90% hak milik daripada korban, diiringi obat taweh oreh jampi. Artinya kalau yang kena ini harus dibawa ke dokter, ya bawa ke dokter. Biaya pengobatan adalah tanggung jawab yang mencederai orang ini, yang melakukan kejahatan ini. Nah, ini maksudnya begitu. Tapi biasanya balu ini jarang sekali diadakan rapat adat. Biasanya kalau orang adat, kalau di kampung saya barangkali orang sudah sangat memahami hukum adat itu melaksanakan. Kalau ada anak berkelahi itu langsung mamanya atau keluarganya melihat, langsung dia kira-kirakan saja dendanya gini, dia antar saja sana, langsung sambil minta maaf segala macam. Datang dia 2-3 orang, dipanggil keluarganya tadi, keluarga pihak mamanya, pihak saya dari korban nih, langsung dia minta maaf. Karena yang seperti ini kalau balu di tempat ruko rendah, ruko tinggi yang tidak begitu parah, tidak banyak masalahnya, gitu anunya. Ada yang ketiga. Jadi ingat dulu. Jadi kalau balu dalam tempat ruko tinggi, jadi apa yang dilanggarnya? Yang pertama ruko rendah. Yang dilanggar orang ini adalah pasal 1 Yunto pasal 13 sub 1. Ini kalau balu di tempat ruko rendah. Nah, dan hukumannya tadi gulo 1 bato, kecik babatu gedang pembungkal baik kepalo, didenda dengan emas 1,5 emas. Nah, yang kedua, balu di tempat ruko rendah, ruko tinggi. Nah, apa yang dilanggarnya? Pasal 1 Yunto pasal 13 sub 2. Nah, dendanya seperti yang sudah saya katakan tadi. Kena emas 5 emas. Kecik babatu, gedang babungkal baku palor, didenda dengan emas 5 emas. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga disebut dengan iham balu. Apa yang disebut dengan iham balu? Terjadi pembengkakan di beberapa tempat dalam tubuh seseorang. Ya, mungkin namanya orang berkelahi barangkali, atau memukul, ada pinggangnya kena tendang, ada bahunya kena tinju, ada dadanya, ada apa, banyak balu-balu, banyak bengkak-bengkak dalam badannya. Nah, itu yang seperti itu, apakah dia ada di tempat ruko tinggi, ada di tempat ruko rendah, dia kena itu. Nah, ini melanggar pasal 1 Yunto pasal 13 sub 3 Undang 20. Hukumannya apa? Hukumnya adalah butak, beres 1 gantang, ayam 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bakupalo, didenda dengan emas 10 emas, atau kalau digramkan 25 gram ubat taweh oreh jampi. Artinya pengobatan mereka ini harus dibayar oleh
pelaku kejahatan itu tadi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat disebut ihambalu gawe luput. Apa maksudnya? Yang dimaksud ihambalu gawe luput ialah terjadi pembengkakan dalam beberapa tempat di badannya. Mungkin di lengannya, mungkin di kaki, sehingga dia tidak bisa mengerjakan kerjanya sehari-hari. Kalau dia petani mau menyangi kebunnya, mungkin mau nyangkul sawahnya, mungkin mau mengangkut padi dari ladang atau memungut kopi, dia tidak bisa, tidak mampu karena keadaan sakit dari balu yang ada dalam tubuhnya itu. Nah, itu disebut dengan iham balu gawe luput. Banyak balu di badannya itu dan tidak bisa bekerja beberapa hari. Nah, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, segala macam. Maka hukumannya adalah, karena dia tadi telah melanggar pasal 1 Undang 20, Yunto pasal 13 Undang 20 sub 4, maka hukumannya ialah butak, beres 1 gantang, ayam 1 ekor, kecik babatu gedang babungkal baiku bagupalo, didendo dengan emas 20 mei. Kalau digramkan sama dengan 50 gram, ditambah dengan ubat taweh ureh jampi, dan membayar ganti rugi pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan. Misalnya dia menuai padi, gara-gara ini dia tidak bisa menuai padinya, maka yang membayar upah untuk mengambil padinya di ladang supaya tidak habis dimakan hama atau hancur jatuh ke bumi kalau tidak dituai, itu tanggung jawab dari orang yang melakukan kejahatan balu tersebut. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya katakan ini dapat dimaklumi oleh para hadirin. Barangkali itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Saya tidak bermaksud menggurui para tokoh-tokoh adat Jambi dan juga tidak mengatakan saya pintar, tidak. Saya seorang pencinta hukum adat Jambi. Kalau ada permasalahan silang sengketa di tengah masyarakat, jangan dibawa ke pengadilan dulu, jangan dibawa ke polisi dulu. Kepolisian, pengadilan negeri itu jalan terakhir. Saya di mantan hakim, mantan ketua pengadilan negeri, tahu betul saya. Lebih 30 tahun saya menjadi hakim pengadilan negeri. Di 2 tempat saya menjadi ketua pengadilan negeri. Saya pernah menjadi wakil ketua Maros dan langsung menjalankan tugas ketua. Lalu dilantik menjadi ketua pengadilan negeri Curug. Kemudian saya sampai pensiun dengan golongan 4E dengan pangkat hakim utama. Paham betul saya. Keadilan ada, tetapi perdamaian, menyelamatkan, membayar keseimbangan telah terganggu. Tidak ada di pengadilan negeri. Dendam kesumat masih ada, berkelanjutan sampai 7 turunan. Itu yang kita hilangkan. Maka bumikanlah hukum adat Jambi untuk kita orang Jambi ini. Hukum adat Jambi sangat ilmiah, sangat sistematis, mengatur kehidupan manusia mulai dari di kandung ibu sampai di kandung bumi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Tidak bermaksud menggurui atau menyakiti hati siapa-siapa. Sudah saya paparkan segalonan dapet. Sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Ko ado nan talindung di balik daun. Tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau paneh dilekuk. Bukan bakua mandi bakumpai. Kok kurang suko ditukuk. Kok hapat suko diturang. Kok jarang suko disisip. Kok bungkuk suko dilurus benar. Suko diuleh panjang di kampuh liba. Alam terkembang menyudahi. Tamat kaji, kitab dilingkup. Tamat gayung, pedang diletak.
hikayat habis sing kita sudah sah samo kita lunju, batal samo kita ampang. Terserah kepada ombak nan besabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik ai bisa batau, orang sekapal duduk temenung, dalam kelam elok berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam tak kembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya Mukhtar Agus Sholib Esa. Kepada Allah saya bertobat, mohon diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan saya. Kepada Nang Sakti Keramat mohon tabi ku adu nan kelewat terlampau. Kepada sesama hamba, sesama insan, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi. Rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Biarlah yang berlalu itu dibawa oleh angin, dibawa tebing runtuh, hanyut di arus air kili. Ko ado mimpi buruk, gerak nan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.